Sore hari ini kawan kita akan bahas seputar suntik pada bulan Ramadan atau pada saat menjalani ibadah Ramadan, apakah membatalkan puasa kita atau tidak, akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada, para santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan iman Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melanjutkan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sore ini kita bisa istiqomah ngaji bareng, kajian zona Islami. Untuk tema kita pada sore ini, kita akan membahas masalah suntik ya, atau impus. Ini bagaimana kaitannya dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan hukmul ibrah tajuzu liddarurat walakin ikhtalafu fi ibtaliha lissaum ala thalathati aqwal. Jadi bab niki menerangkan tentang masalah suntik ya. Ibrah itu jarum suntik yang ditusukkan ke dalam tubuh. Ini bagaimana, boleh apa ndak? Tajuzu liddarurat, diperbolehkan menggunakan jarum suntik atau menusukkan jarum ke tubuh itu boleh apabila ada darurat atau minimal hajat ya. Kalau ada hajat apalagi darurat itu diperbolehkan, karena jarhun bihajatin itu boleh. Namun kalau tidak ada hajat ya, tidak ada kebutuhan kok menusuk anggota tubuh dengan sejenis jarum atau paku atau yang lain, jelas tidak boleh. Jadi karena apa? Termasuk itu menyakiti diri sendiri. Akan tetapi apabila ada hajat ya, hajat atau darurat ya, memang harus suntik karena mungkin sakit atau yang lain, maka diperbolehkan menggunakan jarum suntik ke anggota tubuh lid darurat atau lil hajat. Kemudian walakin ikhtalafu fi ittaliha lis-shaum ala salasati aqwal. Akan tetapi ulama berbeda pendapat di dalam masalah batal tidaknya puasa disebabkan suntik ini. Jadi ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat ulama. Ini perlu kita sampaikan semua supaya kita betul-betul mengerti. Yang pertama, fafi qaulin, menurut satu qaul, satu pendapat ulama, innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jauf. Pendapat yang pertama, satu pendapat mengatakan bahwa suntik itu membatalkan puasa. Ini menurut satu pendapat. Baik yang disuntikkan itu cairan berupa obat ataupun infus. Ini mutlakon. Yang pertama, menurut satu pendapat. Li'annaha wasolat ilal jauf, karena alasan dari satu pendapat yang mengatakan batal itu karena itu masuk ke dalam anggota tubuh, karena cairan itu masuk ke dalam anggota tubuh. Ini
Kaul yang pertama. Fa fi qaulin, menurut kaul yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan. Menurut pendapat yang kedua, bahwa suntik itu tidak membatalkan secara mutlak. Tidak membatalkan secara mutlak artinya baik itu berupa obat, ya, murni obat ataupun berupa infus, baik itu yang memberikan kekuatan ataupun tidak, ya. Jadi mutlakon, tidak membatalkan puasa. Ini menurut pendapat yang kedua. Kenapa? Li'annaha wasolat ilal jauf min ghairi manfadin maftuh. Karena menurut pendapat ini, meskipun ada cairan yang nanti masuk ke dalam anggota tubuh, tetapi proses masuknya ke dalam anggota tubuh itu tidak melalui rongga atau jalan yang terbuka. Tidak melalui jalan yang terbuka. Bukankah di dalam syariat kita, dalam agama Islam itu termasuk perkara yang membatalkan apa? Wusulu ainin min manfadhin maftuh ilal jauh. Jadi perkara yang membatalkan puasa itu kan masuknya benda min a'yanid dunya. Jadi kalau benda atau barang makanan surga ndak batal, ya, ndak batal. Tapi kalau makanan dunia, benda dunia itu bisa membatalkan. Min manfadhin maftuh. Jadi perkara yang membatalkan itu masuknya benda ke dalam rongga, anggota dalam, ke dalam sampai kepada perut atau rongga dalam, min manfadhin maftuhin, melalui jalan yang terbuka. Jalan yang terbuka itu artinya yang dimaksud ya manfadhin maftuh itu seperti apa? Seperti melalui mulut. Ya, ini kalau mulut itu jalan yang terbuka. Kemudian hidung, ini jalan yang terbuka. Jadi jalan yang terbuka sampai kepada rongga dalam. Mulut juga begitu. Kemudian termasuk lagi kubul dan dubur. Ya, jadi makanya nanti ada pembahasan bagaimana kalau napa niku ada orang keluar angin kentut di dalam air, itu nanti bisa batal. Sebab nopo, ketika selesai kentut biasanya kan akan narik air. Nah, dubur itu bagian dari lubang dubur, termasuk bagian dari anggota yang terbuka, jalan yang terbuka, ya. Kemudian nopo malih, telinga ini juga termasuk, mayoritas ulama mengatakan itu rongga yang jalan yang terbuka, kecuali menurut Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan telinga itu bukan termasuk jalan yang terbuka. Nah, jadi kita bisa ngerti bahwa yang membatalkan puasa menurut kalam ulama itu kan masuknya sesuatu benda, ya, dari benda dunia, a'yanid dunya, ilama yusama jaufan, kepada rongga dalam, min manfadhin maftuhin, melalui jalan yang terbuka. Kalau melalui jalan terbuka berarti dos pundi? Berarti yang dimaksud jalan terbuka ya mulut, hidung, melalui itu. Air masuk atau makanan masuk melalui mulut, batal nanti. Air masuk melalui hidung, ya, sampai janur hidung, itu nanti batal. Atau air masuk melalui telinga, ya, telinga ini juga termasuk jalan yang terbuka menurut jumhur, kecuali menurut Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali, telinga tidak masuk jalan yang terbuka. Kemudian jalan terbuka malih pundi? Kubul dan dubur. Ini juga termasuk jalan yang terbuka. Nah, selain daripada jalan-jalan tersebut berarti tidak melalui jalan yang terbuka. Sehingga kalau tidak melalui jalan yang terbuka, ini tidak membatalkan puasa.
tidak membatalkan puasa. Seperti halnya kalau kita mandi. Kita mandi niku sebenarnya di pori-pori itu ada lubang kecil-kecil gitu ya. Kalau mata telanjang tidak kelihatan. Nah, kita mandi seger. Kenapa? Sebab sebenarnya ada air yang masuk ke dalam pori-pori, melalui pori-pori. Karena pori-pori itu tidak termasuk manfadhin maftuhin, tidak termasuk jalan yang terbuka, ya, maka masuknya air ke dalam anggota tubuh melalui pori-pori itu tidak membatalkan puasa. Nah, dalam kaitannya dengan suntik juga begitu. Ya memang tadi ada, ya kita sampaikan semua pendapat para ulama, ini dijelaskan dalam kitab Taqriratus Sadidah. Jadi suntik ketika orang puasa ada 3 pendapat. Pertama mengatakan batal mutlakon. Ini kenapa mengatakan batal? Karena cairan itu apapun masuk ke dalam rongga dalam. Mbuh metune lewat, masuknya lewat mana ndak dibahas. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak batal mutlak. Tidak batal mutlak, baik itu berupa obat ataupun berupa impus. Meskipun ketika nanti dimasukkan impus itu menguatkan, menurut pendapat sebagian ulama yang kedua ini tidak membatalkan. Sebab proses masuknya niku cairan tersebut tidak melalui jalan yang terbuka, bahkan melalui pori-pori. Ngaten nggih. Kemudian wa fi qaulin tafsilun wa huwa al-ashah. Menurut pendapat yang ketiga, dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang ashah. Pendapat yang ashah itu artinya lebih kuat, ya. Jadi pendapat yang kuat di kalangan ulama menurut versi dalam kitab Taqriratus Sadidah itu pendapat yang ketiga ini pendapat yang ashah, pendapat yang kuat ditafsil. Ditafsil itu diperinci. Bagaimana perinciannya? Idza kanat mughaddiyatan fatubtilu shaum wa in kana ghaira mughaddiyatin fanangduru idza kana fil uruq al mujawwafah wa hiya al auridah fatubtilu wa idza kana fil adal wa hiya al uruq ghairul mujawwafah fala tubtilu. Kalau menurut pendapat yang ketiga, pendapat yang paling kuat, maka ditafsil. Pertama tafsilannya, apabila cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui jarum suntik itu mughaddiyah. Mughaddiyah itu bisa menyebabkan kekuatan berupa makanan. Air infus, contohnya infus. Kalau yang dimasukkan itu adalah infus, itu bisa memberikan kekuatan sebagai ganti daripada makanan, maka itu membatalkan puasa. Ini pendapat yang ketiga, pendapat yang ashah, pendapat yang lebih kuat. Kemudian kalau yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui jarum suntik itu tidak menguatkan, bukan sebagai ganti makanan. Contohnya nopo? Contohnya adalah murni obat. Ya, jadi karena orang sakit disuntik sebagaimana suntik obat itu ya, murni, bukan menimbulkan kekuatan, tidak sebagai pengganti dari makanan, boten, murni obat. Bagaimana? Maka fanang duru ditafsil, diperinci sebagai berikut. Idza kana fil uruq al mujawwafah wahya al aurita fatubtilu. Apabila cairan suntik tadi ya, obat tersebut itu dimasukkan ke dalam urat yang berongga ya, urat yang berongga itu bisa batal. Tapi kalau wa idza kana fil adl wahya al uruq ghairul mujawwafah falan tubtilu, akan tetapi kalau suntik tersebut dimasukkan melalui otot ya, otot, kalau hanya otot yang tidak berongga, maka tidak membatalkan puasa. Dan kenyataannya dalam suntik-suntik itu
cairan dimasukkan ke dalam otot. Ya, jadi kalau di sini yang ghairu mujawwafah, tidak berongga, sehingga dari sini bisa kita pahami dari kalam para ulama ini ya, meskipun terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi ada yang mengatakan tadi batal mutlakon, ada yang tidak, dan kaul yang ketiga merupakan pendapat yang paling kuat, kaul ashah, ditafsil apabila yang dimasukkan ke dalam tubuh itu berupa mughadiyah. Mughadiyah niku napa saged maringi kekuatan, ngono lho ya. Sebagai ganti dari napa makanan. Biasanya kalau ada orang sakit diimpus. Maka pendapat yang paling kuat meskipun lewatnya itu napa pori-pori atau otot, kalau itu bisa menimbulkan kekuatan sebagai ganti dari makanan, infus, maka menurut pendapat yang kuat itu membatalkan. Akan tetapi apabila hanya sekedar obat ya, hanya sekedar obat, atau mungkin yang sekarang ada itu vaksin, itu obat, bukan infus, itu bukan sebagai ganti makanan, maka menurut pendapat yang kuat itu tidak membatalkan ya. Jadi ini harus kita pahami. Jadi ini sudah merupakan rangkuman dari pendapat semua para ulama ya. Jadi bahkan kalau dalam kitab-kitab Syafi'iyah, dalam kitab-kitab fikih kita, kitab Fathul Qorib, kemudian ada Fathul Mu'in, dan kitab-kitab yang sejenis itu malah itu tidak batal mutlakon ya. Kenapa? Karena kalau yang disampaikan di dalam kitab-kitab Mu'tabaroh dalam mazhab Imam Syafi'i itu saya sebutkan tadi, perkara yang membatalkan puasa itu apa? Di antaranya wusulu ainin ilamma yusamma jaufan min manfadin maftuh. Ini harus sampean cermati betul. Harus sampean cermati. Jadi memang perkara atau benda yang masuk ke dalam rongga tubuh, ke dalam mayusamma jaufan, jauf itu rongga tubuh, rongga dalam ya, itu bisa membatalkan puasa apabila proses masuknya itu min manfadin maftuhin, melalui jalan yang terbuka. Ini harus dipegang betul, ini harus kita pegang. Ini konsep dasar di dalam mazhab Syafi'i. Jadi perkara yang membatalkan puasa masuknya misalkan air, masuknya makanan ke dalam rongga dalam mayusamma jaufan, itu dikoyiti min manfadin maftuhin, melalui jalan yang terbuka. Nah, jalan yang terbuka itu mana? Sampean kudu paham. Jalan yang terbuka itu adalah satu, mulut. Kalau mulut ini jalan terbuka, artinya yang langsung menghubungkan sampai kepada rongga dalam. Buktinya kalau kita minum langsung jeret, itu langsung masuk ke dalam perut, rongga dalam. Maka mulut termasuk manfadin maftuhin, jalan yang terbuka. Kemudian nopo malih termasuk jalan yang terbuka, kata ulama adalah al-angfu. Angfu niku hidung. Hidung itu termasuk jalan yang terbuka ya. Termasuk jalan yang terbuka. Sehingga kalau ada misalkan air, sampean napa niku memasukkan air ke dalam hidung, lalu sampean tarik sampai janur hidung, terasa sengak itu ya, biasanya nek napa niku, nek batuk sengak itu ya, itu berarti sudah sampai pada rongga dalam, anggota dalam itu, sehingga nanti bisa membatalkan puasa. Jadi rongga dalam termasuk jalan yang terbuka. Yang kedua adalah hidung, karena di dalam kepala ini ada rongga loh ya, ada rongga dalam kepala. Jadi tidak hanya perut saja rongga dalam, kepala juga begitu. Jadi seperti bola itu, bal itu loh ya, itu rongga dalam. Jadi kalau ada cairan masuk melalui hidung sampai kepada rongga dalam, termasuk dalam kepala itu ada rongganya,
maka itu nanti bisa membatalkan. Makanya hidung itu termasuk jalan yang terbuka, manfaat yang maftuhin. Manfaat yang maftuhin. Maka masuknya air atau makanan, benda ke dalam jauf melalui hidung itu juga bisa membatalkan. Ini sepakat. Kemudian yang ketiga adalah al-kubul. Kubul itu jalan depan. Jalan depan ya. Jadi kubul kemaluan. Itu juga termasuk ada rongganya sampai kepada sampai kepada rongga, menghubungkan sampai kepada rongga dalam. Sehingga dalam proses misalkan ada orang memasukkan obat melalui kubulnya, itu nanti bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena kubul itu termasuk kategori manfadhin maftuhin, jalan yang terbuka. Yang keempat, jalan yang terbuka termasuk manfaat yang maftuh nopo? Dubur, lubang belakang, lubang belakang, jalan belakang, dubur. Ini juga termasuk manfadhin maftuhin, sehingga kalau ada orang memasukkan obat ke dalam dubur, mungkin karena dia tidak bisa berak, mboten sakit buang air besar, akhirnya perlu memasukkan obat ke dalam duburnya. Ini kalau dilakukan ketika puasa, maka puasanya batal. Kenapa? Karena dubur termasuk bagian dari manfadhin maftuhin. Kemudian yang kelima termasuk manfadhin maftuhin nopo malih. Menurut jumhur ulama termasuk adalah telinga, al-udhun. Telinga itu menurut jumhurul ulama termasuk bagian dari manfaat yang maftuh. Sehingga kalau ada air, kita mandi biasa ya, atau curek-curek ya. Jadi kita membersihkan telinga kita dengan curek ke dalam, itu nanti bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena menurut mayoritas ulama, jumhurul ulama, bahwa telinga itu termasuk kategori manfaat yang maftuh, jalan yang terbuka. Nah, kecuali kalau menurut Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Ghazali mengatakan, beliau berpendapat telinga itu tidak masuk jalan yang terbuka. Ini tapi pendapat Imam Ghazali oleh ulama disebut pendapat yang lemah ya. Jadi pendapat yang lemah. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, telinga itu tidak masuk manfaat yang maftuh, sehingga kalau ada air masuk ke dalam telinga, menurut Imam Ghazali itu tidak membatalkan. Tapi menurut jumhur, mayoritas ulama batal. Jadi ini perbedaan sudut pandang apakah telinga itu termasuk manfadhin maftuhin ataupun tidak. Maka ada perbedaan. Kemudian bagaimana kalau mata? Mata ini apakah termasuk manfaat yang maftuh? Ulama sepakat. Dalam mazhab Imam Syafi'i sepakat, mata itu tidak termasuk manfaat yang maftuh. Sehingga kalau ada air masuk ke dalam lubang mata, maka puasanya tidak batal. Kita tidak batal. Misal, makanya kalau sampean wudhu ya, sampean wudhu itu tidak kudu merem itu ya. Kalau sampean wudhu tidak harus merem. Ya, kenapa? Karena mata itu tidak termasuk jalan yang terbuka, sehingga kalau mata kita terkena air, kemasukan air, itu tidak membatalkan. Demikian pula misalnya di siang hari Ramadan, mata kita terasa agak kotor, agak sakit ya, maka kemudian kita pakai obat tetes. Ini bagaimana? Obat tetes ini kita teteskan pada mata. Terkadang rasa daripada obat tetes sampai di tenggorokan. Ini bagaimana? Batal apa enggak? Menurut ulama dalam mazhab Imam Syafi'i tidak membatalkan. Kenapa? Karena
mata itu tidak termasuk jalan yang terbuka. Ini harus benar-benar kita pahami. Kalau sudah jalan tidak terbuka, jadi masuknya itu misalkan benar masuk betul tapi kok tidak melalui manfadhin maftuhin, jalan yang terbuka, maka tidak membatalkan. Nah, ini kemudian dari pengertian semacam ini ditarik. Ulama menarik pada permasalahan dasbundi, permasalahan suntik. Makanya suntik itu memasukkan cairan ke dalam tubuh, betul. Akan tetapi lewatnya mana? Kalau misalkan lewatnya diminum ya jelas batal, ya dibatal. Atau dilewat hidung juga batal, ya. Tapi karena lewatnya ditusukkan pada pada anggota tubuh, yaitu otot, ya dicarikan otot, ya otot yang tidak berongga, maka ini kemudian menurut pendapat yang kuat tidak membatalkan puasa. Ya meskipun ada sebagian kecil yang mengatakan batal, ya karena dari sudut pandang masuknya sesuatu ke dalam jauh, tetapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena tidak setiap perkara yang masuk ke dalam rongga dalam itu mesti batal, enggak, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, seperti orang mandi niku biasanya kan setelah mandi seger toh. Kenapa? Yang jelas karena ada air sebenarnya itu masuk ke dalam tubuh melalui masamas. Masamas itu namanya pori. Bitasharrubil masyam. Jadi melalui pori-pori. Jadi kita mandi itu ada air sebenarnya masuk melalui pori-pori, maka kadang seger ning awak. Iya toh. Tetapi itu karena pori-pori tidak termasuk jalan yang terbuka, bukan termasuk dari mulut, kemudian hidung, kubul, dubur, telinga, bukan termasuk kategori jalan yang terbuka, maka masuknya air ke dalam tubuh melalui pori-pori itulah yu'addu muftiron, tidak dianggap sebagai perkara yang membatalkan. Lah demikian pula suntik ini. Suntik itu maka pendapat yang kuat, suntik itu tidak membatalkan puasa, ya. Ini sebenarnya kalau menurut pola pikir ini impus pun juga tidak batal, cuman karena dalam masalah impus ini ulama ada pertimbangan lain kalau impus. Kenapa? Karena esensi dari puasa itu apa toh? Esensi daripada puasa itu diantaranya kita niku supados saged merasakan betapa pedihnya penderitaan fakir miskin. Ini ya. Jadi kalau permasalahan impus ada pertimbangan lain dari para ulama, yaitu apa pertimbanganipun? Begini, puasa itu kan termasuk tujuan atau makosid, hikmah kita dianjurkan puasa niku nopo? Supaya kita itu bisa merasakan beban penderitaan fakir miskin. Kenapa? Karena dengan puasa tubuh kita lemes, nggih toh? Tubuh kita lemes, kita ngelak, haus, dahaga, wetenge kerucuk-kerucuk, awake ndak duwe tenaga, lemes, nggih toh? Sehingga dari situ kita akan bisa mengerti bagaimana penderitaan fakir miskin. Masya Allah, aku ora mangan sedina mawon koyok ngeten rasane. Lalu bagaimana dengan tetanggaku sing melarat? Bagaimana tetanggaku sing fakir miskin, sing setiap hari seperti ini? Nah, akhirnya diharapkan dari dari kita ikut merasakan tidak makan, tidak minum niki, kita merasakan lapar dahaga ini, sehingga akhirnya kita niku punya kasih sayang, punya welas asih mesakne kepada fakir miskin. Diharapkan akhirnya bisa berbagi. Lah ke sana tujuannya ke sana, ya. Dan ini apabila misalkan ketika kita puasa kok kemudian kita
memasukkan impus ke dalam tubuh kita melalui jarum suntik tapi impus ya toh, mughadhiyah, bisa menimbulkan stamina atau menambah stamina kita karena impus itu sebagai ganti napa? Makanan, impus sebagai ganti minuman, sehingga akhirnya meskipun kita puasa, kalau misalkan impus dimasukkan ke dalam tubuh, tentu itu tidak akan menyebabkan tubuh kita menjadi kuat, ruso, ndak ngerasakne luwe, ndak ngerasakne ngelak, sehingga kita akan kehilangan daripada hikmah daripada puasa ini. Maka dengan pertimbangan ini, dengan pertimbangan tersebut akhirnya jumhurul ulama, termasuk qaul as-shah di dalam kitab Taqratus Sadidah niku disebutkan, maka impus ini bisa membatalkan puasa. Meskipun proses masuknya tidak melalui manfadin maftuhin, tetapi keberadaan impus karena itu sebagai ganti dari makanan, ganti dari minuman, bisa menimbulkan kekuatan, maka ini bisa menghilangkan dari esensi dari puasa itu sendiri. Maka berdasarkan pandangan ini, akhirnya pendapat as-shah mengatakan kalau impus itu membatalkan. Tapi kalau suntik biasa tidak menimbulkan kekuatan, hanya obat, cairan obat saja, atau vaksin itu hanya cairan obat, tidak menimbulkan kekuatan, maka tidak membatalkan. Jadi ada perbedaan, kalau impus pendapat yang kuat membatalkan, kalau suntik biasa tidak. Ini yang harus benar-benar kita pahami ya. Jadi sama-sama masuk, ada cairan yang masuk tetapi pengaruhnya tidak sama. Inilah fikih kita. Makanya kalau umpama di siang hari bulan Ramadan terpaksa kita harus pergi ke dokter, lalu oleh dokter disarankan untuk disuntik dalam keadaan kita masih puasa. Kalau memang itu yang terbaik ya tidak masalah ya, tidak masalah, kita tetap dalam keadaan puasa sambil disuntik. Cuman nanti minum obatnya carry. Nah, minum obatnya kapan? Setelah maghrib. Kalau kita masih kuat, kita tahan setelah maghrib, ngombe obatnya sampai maghrib. Tapi suntiknya tidak apa-apa. Disuntik dulu ya, karena kita mungkin sakit, datang ke dokter, oleh dokter setelah dicek keberadaan dari sakit kita, oh ini masalahnya harus disuntik ini ya. Ya sudah, kalau saya manut saja, tidak apa-apa disuntik ya, tidak apa-apa. Loh nanti batal puasa, enggak. Kalau kita sudah ngerti semacam ini, kita akan enak ya. Jadi kita tidak was-was lagi ya. Ini kaitannya dengan masalah dari suntik. Nah, kemudian dalam permasalahan suntik ini tidak sama dengan permasalahan seperti ada orang orang batuk atau flu ya, kemudian menggunakan menggunakan seperti inhaler apa itu ya, apa itu apa Mas Samir itu yang pakai disedot itu ya, apa ya? Inhaler itu. Iya itu ya. Jadi bau ya. Jadi yang diambil itu baunya. Ini bagaimana? Apakah ini bisa membatalkan puasa kita apa enggak? Oh, jadi ya tetap dengan modal kita memahami fikih ini kita akan bisa ngerti. Jadi yang membatalkan puasa itu nopo? Wusulu ainin, ya. Wusulu ainin ilama yusamma jaufan min manfatin maftuh. Harus ain. Maka di sana pengertian ain itu benda. Benda ini ada di qayyiti min a'yanid dunya. Berarti kalau benda surga tidak batal. Mula kalau ada di antara orang yang puasa kok diberikan keramat, itu kalau orang biasa keramat diberi makanan dari surga siang hari Ramadan, tidak batal. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga tidak batal. Ketika ada orang yang ingin puasa wisol, Kanjeng Nabi melarang puasa wisol. Tapi Kanjeng Nabi puasa wisol. Dan Kanjeng Nabi melarang sahabat untuk mengikutinya. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, jenengan nggih poso wisol kula nderek." "Ojo, awakmu rak ndak kaya aku. Nek aku diparingi daharan Allah, diparingi inuman Allah." Ngoten nggih, ndak padha karo awakmu. Maka diparingi daharan ini
bisa bermakna hakikatnya daharan. Loh, kalau hakikatnya daharan, minuman, kalau di siang hari Ramadan, apa ndak batalkan? Oh, ndak. Karena yang diberikan oleh Allah itu adalah makanan minuman surga. Kalau makanan minuman surga ndak batal ge. Nah, kalau yang batalkan ya makanan minuman yang termasuk a'yanid dunya itu yang batal. Nah, ini masalah bendanya. Lalu dengan qaid benda ini kharaja bi al-hawa, berbeda atau mengecualikan al-hawa. Hawa niku napa? Udara, uap atau udara itu ndak batal itu. Hawa falayaduru wusulu hawain ilal jauf. Sehingga kalau yang sampai kepada yang kita hirup itu adalah udara, bentuknya itu hawa, itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Makanya kalau misalkan ada teman kita yang pakai parfum di siang hari Ramadan, wah wangi. Itu kan ada bau yang masuk ke dalam toh. Tapi karena itu hawa, termasuk kategori hawa, bukan ain, bukan benda, maka tidak membatalkan. Maka orang yang napa niku sakit, misalkan flu, terpaksa dia harus pakai napa niku inhaler itu ya. Apa namanya itu? Seperti itu, maka tidak membatalkan puasa itu. Kenapa? Karena yang masuk itu adalah napa? Hawa, sejenis hawa, bukan ain. Bukan ain. Ini yang harus kita pahami. Berbeda dengan surbu tambak atau ad-dukhon al-ma'rufah wa yusamma birruku, itu rokok. Beda dengan rokok. Rokok atau dukhon al-ma'rufah, beluk yang diketahui kalau seperti rokok itu batal. Pendapat yang kuat mengatakan batal. Kenapa? Karena ternyata ya memang itu adalah merupakan beluk awalnya ya. Tetapi ternyata setelah diteliti, coba kita beluk itu dimasukkan ke dalam kaca, lama kelamaan itu akan ada karat-karat pada kaca. Oh, kalau begitu asap rokok ini termasuk lebih cenderung kepada ain, kepada a'yan, bukan lagi kepada hawa, bukan kepada udara. Maka akhirnya menurut mayoritas ulama jumhur bahwa rokok, asap rokok itu bisa membatalkan puasa. Maka kalau ada orang di siang hari Ramadan kok merokok, maka puasanya batal. Ini tidak bisa dikatakan, oh itu kan hawa. Oh enggak, beda, ngeten nggih, beda. Jadi penelitiannya adalah tadi, coba kita masukkan asap rokok ke dalam tabung yang berwarna putih terus gitu, nanti lama kelamaan akan ada bintik-bintik kehitam-hitaman itu ya. Ini membuktikan kalau di dalam asap rokok ini sebenarnya bukan sekedar hawa, bukan sekedar udara, tetapi di situ ada ainnya, cenderung kepada ain. Sehingga akhirnya mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan surbu tambak atau surbu dukhon al-ma'ruf, jadi orang yang merokok ketika siang hari Ramadan itu menyebabkan batal puasanya. Jadi ini kita dalam konteks memahami wusulu ainin ilama yusamma jaufan. Kesimpulannya bagaimana dari apa yang kita bahas tentang masalah hukum daripada suntik di siang hari Ramadan impus? Yang jelas melakukan suntik ataupun diimpus itu diperbolehkan apabila ada hajat atau darurat. Ya memang itu melukai anggota tubuh, tapi karena ada darurat atau ada hajat itu diperbolehkan. Akan tetapi masalah batal tidaknya puasa itu ada 3 pendapat ulama ya, 3 pendapat ulama. Yang pertama ya, pendapat yang lemah pertama mengatakan batal mutlak, mbuh kuwi impus, mbuh kuwi suntik, mbuh lewate mana saja. Ini pendapat yang pertama, tapi ini pendapat lemah ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak batal mutlak ya, baik itu impus maupun suntik, tidak batal mutlak. Sebab
hanya memandang masuknya cairan ke dalam rongga dalam tidak melalui jalan yang terbuka. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat yang kuat, kau al-asoh, asoh niku pendapat yang lebih benar, ya itu ditafsil. Tafsilannya bagaimana? Diperinci. Kalau bahasa Jawa ini delok, delok. Pendapat yang ketiga ini delok, artinya ditafsil, diperinci. Perinciannya kalau yang dimasukkan itu melalui lewat jarum suntik itu adalah mughadiyah. Mughadiyah niku menambah stamina, ya impus sebagai ganti dari makanan minuman, maka menurut pendapat asoh membatalkan, ya membatalkan kalau impus membatalkan. Tapi kalau itu bukan impus tapi hanya cairan obat atau vaksin, ya itu dan melalui otot yang tidak mujawafah, tidak berongga, maka tidak membatalkan. Sehingga bisa kita pahami orang suntik vaksin di siang hari Ramadan itu pendapat yang lebih benar, tidak membatalkan. Demikian pula kalau ada orang sakit datang kepada dokter disuntik, suntik obat, itu pun juga tidak membatalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi muslimin muslimat jemaah sekalian berkaitan dengan suntik pada bulan Ramadan. Harapannya setelah ini masyarakat tidak usah khawatir lagi dengan kemudian Anda di rumah punya jadwal untuk disuntik vaksin COVID-19 pada hari besok ataupun juga lusa ataupun juga minggu depan pada saat bulan Ramadan, maka tidak usah khawatir itu membatalkan puasa, karena tadi sudah disampaikan oleh Kiai Muhammad Anomusin itu tidak membatalkan asalkan tidak melalui lubang yang terbuka. Sebelum berpisah kita tutup majelis yang mulia ini dengan lantunan doa. Semoga Pak Yai. Ya, mari kita tutup acara ngaji bareng Zona Islami ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah muliakan kita, kedua orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk azan maghrib pada 9 Ramadan 1442 Hijriah akan jatuh di jam 17:31 atau kurang lebih sekitar 7 menit ke depan. Ini kita sudah berbuka puasa. Dan juga kaum perkasa, insya Allah kita akan ketemu lagi di Zona Islami Spesial Ramadan pada hari Kamis besok, edisi 10 Ramadan 1442 Hijriah. Sore hari ini saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.